Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 6 dalam mata kuliah Kelembagaan Petani dan Perilaku Organisasi, di mana dengan dosen pembimbing Dr. Andes Gunawan Yulianto MMMSI, Dr. Siti Nur Laila SPD MPSI, dan Bapak Hasan Asari SP. Di mana dalam materi kali ini kami akan membahas tentang BUMD atau juga disebut dengan Badan Usaha Milik Petani, dengan beranggotakan kelompok yang pertama Dewi Lestari, yang kedua Dini Rostalia, yang ketiga Ilham Dirfansyah, yang keempat Herunisa Lili Estina, dan yang kelima Malihatus Yusti Asinda, dan yang keenam yakni Yasmin Siti Sara Azami. Dalam pokok bahasan yakni mengenai garis besar materi, yakni yang pertama mengenai pengertian BUMD, yang kedua kriteria umum BUMD, yang ketiga dasar hukum BUMD, yang keempat pembentukan BUMD, yang kelima pengelolaan BUMD, yang keenam strategi penguatan BUMD, yang ketujuh lingkungan usaha BUMD, lingkup usaha BUMD, kemudian selanjutnya manfaat BUMD, modal pengembangan BUMD, dan yang terakhir yakni mengenai prinsip operasional BUMD. Maka dari itu kita akan membahas mengenai pengertian terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Dewi Lestari. Pengertian Badan Usaha Milik Petani atau BUMP. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani. Salah satu lembaga tersebut ada BUMP. BUMP dimaknai sebagai inovasi kelembagaan ekonomi petani yang memiliki tujuan untuk meningkatkan keuntungan dan kesejahteraan ekonomi petani melalui usaha-usaha produktif dalam sistem agribisnis. Sistem agribisnis dimaknai sebagai suatu kegiatan yang terdiri dari kegiatan usaha tani atau on-farm dan kegiatan di luar usaha tani atau off-farm, subsistem hulu, upstream, subsistem usaha tani on-farm, subsistem hilir, downstream, dan subsistem penunjang atau support service. BUMP dibentuk oleh dan untuk petani melalui gabungan kelompok tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gabungan kelompok tani. BUMP dalam bentuk koperasi sebagaimana tertulis dalam UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian mempunyai pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. BUMP dalam bentuk perseroan terbatas atau PT sebagaimana tertulis dalam UU nomor 40 tahun 2017 tentang perseroan terbatas memberikan pengertian perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melalui kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaan. Kemudian materi yang selanjutnya yakni mengenai kriteria BUMP. Yang pertama yakni adanya basis usaha atau kegiatan dilakukan mulai dari hulu sampai dengan hilir dengan menerapkan prinsip agribisnis dan sifat usaha yang berkelanjutan. Kemudian yang selanjutnya yakni adanya jejaring usaha atau telah memiliki jaring usaha mulai dari antar kelompok, antar kabupaten, dan antar wilayah kerjasama pemerintahan. Kemudian selanjutnya kemitraan, di mana kemitraan ini telah mempunyai mitra usaha yang baik dengan pemerintah, BUMD, pelaku usaha, perbankan, atau lembaga-lembaga riset dengan berdasarkan batasan kawasan atau wilayah pemerintah berbasis komoditas tertentu. Kemudian yang selanjutnya mengenai luas lahan, di mana luas lahan ini memungkinkan usaha lahan seluas 200 sampai 3.200 hektar dengan mengacu dengan skala ekonomi berbasis kawasan per komoditas setiap komoditasnya. Kemudian yang selanjutnya yakni mengenai keanggotaan, di mana keanggotaan ini dibentuk dari 2 sampai 3 poktan atau gapoktan yang disesuaikan berdasarkan batas wilayah yang ada di suatu daerah tersebut melalui tingkat kecamatan. Kemudian yang terakhir yakni mengenai struktur organisasi, di mana struktur organisasi dengan BUMD ini adanya memiliki ketua, unsur-unsur pengawas, manajer, kepala unit-unit usaha, serta memiliki legalitas dan berbadan hukum. Materi yang berikutnya yaitu dasar hukum BUMP.
Pasal 27 dan 28 Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta mendapat perlakuan yang sama di depan hukum. Kegiatan usaha sendiri diatur dalam 10 undang-undang. Undang-undang yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian, Pangan Berkelanjutan. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, Jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Yang ke-19, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Yang ke-10, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Untuk badan usaha, di dalam dasar hukum, peraturan perundang-undangan, perkumpulan, dan persekutuan, meliputi kitab tentang Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Hukum Dagang. Sedangkan yang berbadan hukum PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi. Badan usaha milik negara atau BUMN diatur dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Badan usaha milik daerah atau BUMD diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah. Bentuknya bisa persero atau perum. Kemudian untuk bentuk dan status hukum badan. Usaha, bentuk, dan status hukum badan usaha dapat dilihat ke dalam dua bentuk, yaitu perkumpulan dan persekutuan. Selanjutnya adalah materi pembentukan BUMP. 1. Pembentukan BUMP baik dalam bentuk koperasi maupun bentuk lainnya dilakukan melalui transformasi manajemen Poktan atau Gapoktan. Tujuannya agar kelembagaan tersebut lebih terarah dalam berurusan berorientasi agribisnis guna peningkatan pendapatan, nilai tambah, dan kesejahteraan petani. Transformasi dilakukan meliputi aspek manajemen organisasi maupun manajemen usaha tani. Prinsip dasar kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka pembentukan BUMP dilakukan melalui rembuk tani guna membuat kesepakatan dalam pembentukan BUMP. Melibatkan unsur pemerintah atau pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kabupaten atau kota, guna mendapatkan fasilitas dan pengesahan dalam pembentukan. Dalam pembentukan BUMP, terdapat beberapa materi yang harus didiskusikan, di antaranya yaitu struktur organisasi, kriteria kepengurusan, keanggotaan, pedoman kerja, perencanaan bisnis, sistem administrasi, sistem insentif, sistem rekrutmen, sistem koordinasi, bentuk kerjasama, dan sistem informasi. Pengelolaan BUMP. BUMP harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Mekanisme berdasarkan 12 keanggotaan petani yang dijalankan secara profesional dan mandiri. Untuk membangun BUMP diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik kelokalan, termasuk ciri sosial budaya masyarakatnya dalam berusaha tani dan peluang pasar dari produk atau barang dan jasa yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu strategi penguatan BUMP. Penguatan manajemen organisasi melalui pelatihan sebagai dasar tumbuhnya komitmen petani, kelompok tani, dan gapoktan dalam pembentukan BUMP. Proses peningkatan kapasitas SDM kepengurusan BUMP dilakukan melalui pengembangan SDM, pengembangan keorganisasian BUMP, dan pengembangan jaringan kerja atau network. Penguatan kelembagaan petani menjadi BUMP tersebut dilakukan melalui 3 tahap, yaitu tahap penjaringan,
tahap penumbuhan, dan terakhir tahap pelembagaan. Yang selanjutnya mengenai lingkungan usaha BUMP, di mana yang pertama adanya on-farm, yakni suatu kegiatan pertanian atau produk usaha tani dilakukan di lahannya sendiri. Kegiatan on-farm sendiri meliputi kegiatan budidaya tanaman mulai dari pengolahan tanah sampai dengan panen hingga pasca panen. Kemudian untuk on-farmnya sendiri, yakni suatu kegiatan yang dilakukan di luar lahan pertanian tetapi masih berkaitan dengan produk usaha tani. Kegiatan on-farm meliputi penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran produk. Di mana kemudian yang selanjutnya yakni mengenai non-farm, kegiatan atau usaha yang bukan pertanian termasuk masih dalam agribisnis. Namun kegiatan on-farm meliputi penyediaan alat-alat pertanian atau penyewaan mesin pertanian seperti traktor, pompa air, dan sebagainya. Yang berikutnya yaitu manfaat BUMP. Yang pertama sebagai wadah aktualisasi petani anggota. Yang kedua menerapkan teknologi dan pengetahuan. Yang ketiga menyerap tenaga kerja di desa. Yang keempat menggerakkan roda perekonomian desa. Dan yang kelima merangsang kegiatan bisnis yang menguntungkan. Selanjutnya adalah model pengembangan BUMP. 1. Model pengembangan BUMP sebagai lembaga ekonomi petani yang profesional menggunakan pendekatan pelibatan petani dalam kepemilikan saham BUMP. Yang kedua adalah model pengembangan BUMP sebagai hibrid lembaga bisnis dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga adalah model pengembangan BUMP sebagai lembaga bisnis berbasis moral. Yang terakhir adalah model pengembangan BUMP sebagai lembaga pengembangan penyuluh non-pemerintah atau penyuluh swasta dan swadaya. Dalam melaksanakan kegiatan operasional BUMP, terdapat beberapa prinsip yang harus diterapkan. Di antaranya yaitu prinsip kebutuhan, efektivitas, efisiensi, fleksibilitas, manfaat, pemerataan, dan sinergitas. Baik, itulah materi mengenai BUMP, Badan Usaha Milik Petani, di mana dari kelompok 6 apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, kekurangan dari penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.